Jumpa lagi Jaga TV. Laptop premium memang bukan untuk semua orang, karena tiap orang akan tentunya punya kebutuhan masing-masing dan limitasi dana yang berbeda. Akan tetapi kami tetap nge-review laptop kelas 20 jutaan ke atas ini karena laptop premium sekarang memiliki fitur yang diharapkan hadir di kelas menengah dan terjangkau dalam beberapa tahun ke depan. Jadi mempelajari itu seperti mempelajari masa depan. Seru ya? Nah, bagi kalian yang udah baper dan gak tahan mau ngetik mendang-mending, lebih baik udahan aja nonton ini ya. Nah, buat kalian yang mau nambah pengetahuan mengenai laptop terkini, mari kita lanjut. Kali ini kita mau ngajak kalian untuk mengintip kemampuan salah satu laptop kelas premium tipe teratas untuk laptop convertible yang tipis dan ringan dari Asus. Perkenalkan, ini adalah ZenBook Flip S UX 371. Nah, kalau dilihat dari namanya saja, ZenBook ini berarti laptop kelas premium dari Asus. Flip menandakan bahwa dia adalah convertible atau bisa berubah dari tablet jadi laptop jadi tablet lagi. Sementara S menunjukkan bahwa ini adalah laptop yang tipis dan ringan atau slim and sophisticated. Jadi ZenBook Flip S UX 371 ini adalah laptop convertible premium yang tipis dan ringan. Dan ini adalah yang terbaru dari Asus yang hadir di Indonesia di awal tahun 2021 ini. Asus menyebutkan bahwa perangkat ini mengedepankan flexible performance dan luxurious design. Jadi performa yang fleksibel dan desain yang premium ya. Nah, Asus ZenBook Flip S UX 371 ini sudah terverifikasi Intel Evo, introducing Intel Evo Platform Exceptional Experience Anywhere. Jadi ini sangat responsif, instant wake, jadi bangun dari sleep itu kurang dari 1 detik. Dan ada jaminan daya tahan baterai yang baik sekali. Sudah Wi-Fi 6 minimum ya, jadi future proof. Lalu Thunderbolt 4 ini memberikan opsi ekspansi yang luas bagi pengguna. Ini juga berarti ZenBook Flip S UX 371 ini menggunakan Intel Core generasi ke-11. Oke, mari kita bahas dari spesifikasi dasarnya ya. Pertama-tama, ini adalah prosesor Intel Core generasi 11 yang adalah Intel Core i7 1165G7. Tiger Lake 10 nanometer, 4 core 8 thread TDP range di 12 sampai 28 watt, maksimum turbo frekuensi di 4,7 GHz dengan Intel Smart Cache sebesar 12 MB besar. Untuk RAM dia pakai 16 GB LPDDR4X 4266 MHz. Onboard dual channel dan ya tentunya kalau sudah kita sebut LPDDR berarti tidak bisa di-upgrade karena disolder. Kemudian untuk SSD 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe, hanya ada satu slot M.2 aja, nggak ada slot SATA atau M.2 yang lainnya, tapi ini sudah besar banget. Tentu saja karena dia tidak punya tambahan GPU, jadi integrated graphics adalah andalan utamanya. Ini adalah Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit dengan maksimum dynamic frekuensi di 1,3 GHz. Beralih ke bodinya, kita lihat form factornya adalah convertible atau 2-in-1. Tentunya seperti ini akan punya fungsi ganda, tablet dan bentuk laptop. Desainnya menurut Asus namanya adalah all new. Ini beda dari desain ZenBook Flip S sebelumnya. Desainnya premium, emang terasa ringkes banget ya. Pakai diamond cut yang terlihat mewah dan elegan di berbagai bagian sisi laptop. Warnanya itu jade black dengan garis berwarna tembaga atau red copper mengelilingi bodi laptop. Punggung laptopnya itu dihias dengan ornamen concentric circle yang memberikan kesan menenangkan ya. Ini yang dulu dikenal sebagai Zen gitu ya. Pusat lingkaran itu ada di logo Asus ya. Dan ini yang menarik sekali adalah si cantik ini sudah memenuhi uji ketahanan berstandar militer yang military standar 810G. Jadi cantik tapi tangguh ya. Untuk materialnya dia menggunakan aluminium alloy, jadi sangat kokoh tapi tetap bisa ringan. Nah, bobotnya itu ada di kisaran 1,19 kg, masih di bawah 1,2 kg bobot laptopnya doang. Sementara chargernya hanya 215 gram, jadi total kalau dibawa-bawa cuma sekitar 1,4 kg. Ringan banget, ini udah dengan charger ya. Dimensi panjangnya 30,5 cm, lebar 21,1 cm dengan ketebalan hanya 1,39 cm. Ini tergolong tipis untuk laptop convertible. Ingat, kalau convertible itu emang susah tipis. Yang ini convertible dan tipis ya. Untuk display ini adalah layar 13,3 inci. Resolusinya bukan Full HD. Ini adalah 4K UHD 3840x2160 pixel dengan refresh rate 60 Hz. Dan ini adalah panel
bukan panel IPS. Ini adalah panel OLED. Ya, ini super premium dengan panel OLED. Umumnya ini akan menghadirkan tampilan yang luar biasa keren di layar ya. Sementara itu color gamutnya juga bukan kaleng-kaleng karena sudah OLED ya, 100% DCI P3 atau kalau kalian melihat dengan sRGB ini 133% sRGB. Sudah lewat dari sRGB ya. Brightness-nya juga terang di 400 nits dan yang sangat menyenangkan sekali, dia sudah Pantone validated. Jadi warnanya sudah dijamin tepat gitu ya. Dan dia juga sudah VESA HDR certified dan dia juga TUV Rheinland Eye Care certified display. Jadi aman buat mata. Dia jelas punya low blue light, jadi nyaman untuk digunakan jangka panjang dan ada fitur flicker free. Oh ya, tentunya karena convertible, dia juga touchscreen. Dan selain touchscreen, dia sudah mendukung stylus pen dengan 4096 pressure level juga. Lengkap banget di sini ya. Nah, stylus ini tersedia dalam paket penjualan dan dapat digunakan untuk menggambar dengan cukup nyaman ya ternyata. Untuk bingkainya dia menggunakan nano edge, jadi bingkai kanan kirinya sangat tipis, sementara bingkai bawah dan atas memang agak sedikit tebal ya. Kenapa dia tebal? Karena di bagian atas itu ada kamera 720p dengan infrared. Ini kamera sudah support fitur Windows Hello, jadi kita bisa login ke Windows tanpa ngetik password, cepat dan aman ya. Dan layar ini juga menggunakan 360 derajat ergo lift hinge yang membuat bagian belakang laptop itu sedikit terangkat kalau layar dibuka dalam bentuk laptop ya. Jadi agak ngangkat sedikit. Namanya ergo lift ya, seperti itu. Ini meningkatkan kenyamanan pada saat ngetik dan meningkatkan sirkulasi udara pada laptop. Disebut 360 karena biasanya ergo lift kan nggak bisa 360. Nah, ini ergo lift tapi bisa 360. Karena ya kalau diterusin dari posisi ya seperti laptop tadi, ya langsung dia berubah 2-in-1 menjadi sebuah tablet. Convertible 360 derajat muternya. Nah, untuk audio dia menggunakan dua speaker stereo Harman Kardon Certified. Keduanya terletak di bagian bawah kanan dan kiri dan terdapat software DTS audio processing untuk mengatur preset audio dan equalizer. Untuk kualitas suara, kelas atas. Lagi-lagi kelas atas kualitas suaranya. Jadi nggak cuma layar doang yang indah, suara juga keren di sini. Bahkan bisa bersaing dengan laptop-laptop gaming yang suaranya kencang. Untuk konektor kita bisa lihat di sebelah kiri ada satu HDMI dan ada dua Thunderbolt 4 yang sudah support USB 4, display output, power delivery, dan GPU eksternal. Jadi menarik ya, di kiri ini ada HDMI ukuran besar di sebuah laptop yang tipis. Oke, beralih ke sisi kanan, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, lagi-lagi ukuran besar di sini. Jadi laptopnya tipis, tapi konektornya masih konektor-konektor besar. Sayangnya kami tidak lagi menemukan konektor jack audio 3,5 mm di laptop ini. Untungnya di paket penjualan itu diberikan konverter USB Type-C ke 3,5 mm audio jack. Ya, terima kasih udah kasih adapter ya. Tentunya adapter ini juga dapat digunakan di smartphone Type-C yang tidak memiliki audio jack juga. Lumayan. Menariknya lagi, disediakan juga konverter USB ke Ethernet. Jadi kalau kita butuh konektivitas jaringan yang lebih stabil, bisa pakai adapter ini aja. Nah, bicara soal konektivitas secara wireless, dia ada Intel Wi-Fi AX201 yang sudah support Wi-Fi 6 dan multi-user MIMO. Tentunya Bluetooth versi 5 juga sudah tersedia di laptop ini. Beralih ke sisi keyboard. Nah, ini adalah keyboard chiclet dengan layout khas ZenBook ya. Edge-to-edge keyboard nih katanya ya. Keyboardnya ini luas, dari ujung ke ujung dipakai semua wilayahnya. Sisi kanan dilengkapi dengan tombol navigasi, ada home, page up, page down, dan end. Full size semuanya. Tombol anak panahnya ukurannya memang agak mungil ya, tingginya tuh setengah dari tombol yang lain, tapi masih fungsional lah. Untuk travel distance-nya ini menyenangkan sekali di 1,35 mm, jadi masih enak ngetiknya. Lalu backlight-nya juga backlight putih dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk touchpad ini sudah menggunakan number pad 2.0. Jadi touchpad ini bisa berfungsi sebagai numpad juga. Cukup menekan sisi kanan atas pada touchpad untuk menampilkan virtual numpad. Tetap dapat digunakan sebagai touchpad juga pada saat numpad ini aktif ya. Touchpad ini ukurannya emang lebar, gede banget, tapi dia melebar ke kanan dari spacebar. Jadi dia cenderung center to body. Dan yang menyenangkan lagi, dia sudah menggunakan Windows Precision Driver. Nah, laptop ini dilengkapi juga dengan software My Asus atau My Asus dengan fitur-fitur sebagai berikut. Dia bisa dipakai untuk ngecek status garansi dan nomor seri perangkat.
penting banget ini ya buat kalian. Ada sistem diagnosis juga yang membantu mendeteksi potensi masalah atau memeriksa beberapa hal saat terjadi masalah di laptop, seperti masalah mungkin ada di RAM, di storage, wifi, atau di baterai. Software ini juga membantu memeriksa software update, lalu bisa melakukan juga pengaturan hardware yang mencakup pengaturan mode charging. Mode kapasitas penuh itu bisa baterai diisi sampai 100%. Ada juga mode seimbang, baterai diisi hingga 80%. Ada lagi mode masa pakai maksimal, di mana baterai diisi cuma sampai 60% supaya awet baterainya. Lalu pengaturan mode kipas juga ada mode performa, ada mode standar, ada mode basic atau whisper juga di sini. Dan kemudian Splendid juga tersedia di sini. Ini pengaturan tampilan visual layar. Opsinya ada normal, ada vivid, ada manual yang kita bisa set sendiri, dan ada eye care yang mengurangi intensitas cahaya biru. Kemudian ada lagi microphone clear voice. Ini adalah fitur noise cancelling pada mic laptop atau mikrofon laptop dari Asus ya. Nah, ini enaknya didemoin, tapi saya serahin ke Rifki untuk demoin ya. Ya, kali ini kita akan mencoba fitur Microphone Clear Voice, yaitu merupakan fitur noise cancelling yang ada pada laptop Asus ZenBook Flip S kali ini. Di sini kita akan mencoba dengan noise suara bayi menangis di background, dan saya sambil ngomong kayak gini. Ntar kita tes saat kita bandingkan saat fitur noise cancellingnya dimatikan dan dinyalakan. Yaudah, mungkin sekarang bisa langsung kita nyalakan aja suara bayi menangisnya. Nah, ini teman-teman udah bisa dengar suara bayi menangisnya ya. Di sini juga kelihatan grafiknya. Seandainya saya diem, grafiknya tetap gerak karena emang ada suara noise bayi menangis di belakang. Sekarang kita coba nyalakan fitur Microphone Clear Voice-nya. Teman-teman masih bisa dengar suara bayi nangisnya nggak? Ini bisa dilihat ya, grafiknya tetap jalan seandainya saya diem. Yang berarti emang ada suara bayi menangis saat ini, tetap ada suara bayi menangis. Tapi suara itu bisa difilter oleh fitur Microphone Clear Voice dari Asus pada laptop Asus ZenBook Flip S ini. Gimana? Keren? Oke, kita lanjut. Di tempat yang sama, software yang sama, masih tersedia Task First. Fitur ini mampu memprioritaskan bandwidth koneksi internet untuk program tertentu. Lalu ada Asus OLED Care. Ini adalah fitur screensaver dari Asus saat laptop idle untuk menurunkan risiko kerusakan layar OLED karena burn-in. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujian performa. Sebagai catatan, kami menguji ini dengan versi BIOS 306. Ingat, kalau berubah versi BIOS, ada kemungkinan kalian bisa dapat performa yang berbeda. Dalam mode standar, burst score-nya yang tercapai adalah 787 poin dengan kisaran sustain performance di 640-670 poin. Kemudian di mode performa, burst-nya bisa mencapai 866 poin dengan sustain performance ada di kisaran 670-740 poin. Ini relatif lebih tinggi ya daripada mode standar ya. Hasil ini memang bukan yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh Core i7 1165G7, tapi masih terbilang baik mengingat ini dapatkan di laptop convertible yang bagian isi prosesornya itu memang tipis ya, yang bagian yang isi prosesor memang tipis karena ada si convertible-nya ya. Dan kalau cuma lihat Cinebench doang kayaknya masih belum konklusif. Kita harus lihat pengujian-pengujian lainnya. Coba kita cek. Soalnya setelah ini pengujian-pengujiannya hasilnya banyak yang menarik. Nah, performance on battery ini yang lucu karena laptop seperti ini harusnya pakai baterai ya biasanya ya, nggak colok ke listrik. Kita coba lagi dan ini menarik bahwa mode performa pada software Maya Asus ini tidak dapat diaktifkan saat mode baterai ya, pada pakai baterai. Jadi kita harus melakukan ini di mode standar dengan Windows Power Mode di best performance. Dan hasilnya ternyata masih tidak terpaut jauh dengan skor sustain pada mode standar saat terhubung ke colokan listrik. Jadi pakai baterai dengan tidak pakai baterai hasilnya mirip, sama bahkan di sini ya. Nah, ini adalah persyaratan Intel Evo yang sudah dibilang katanya lolos standar ya kan. Nah, kemudian mari kita beralih ke pengujian real world application. Kita coba dulu dengan Adobe Premiere Pro CC 2020. 4K render test yang biasa kita lakukan dengan file 2 menit 7 detik dengan editing. Nah, kalau kita ekspor dengan Mercury Playback Engine software aja di sini kita dapatkan 24 menit 7 detik. Sementara itu kalau kita hidupkan OpenCL-nya, jadi akselerasi OpenCL-nya dipakai, itu kita turun jadi 9 menit 17 detik. Agak penasaran karena dia ada Thunderbolt 4-nya, kita colok eGPU atau external GPU kita yang isinya adalah RTX 2080 Super.
Dan selanjutnya kita hidupkan, kuda dihidupkan, dan kita dapat 3 menit 45 detik. Jadi kencang, ya nggak? Itu dia enaknya, karena ada konektor Thunderbolt-nya. Jadi ingat ya, walaupun Thunderbolt-nya 4, Thunderbolt 4, eGPU kita Thunderbolt 3, nggak ada masalah. Masih kompatibel full. Nah, beralih ke Full HD ya, ini hasil tesnya adalah dengan Mercury Playback Engine software doang, itu 10 menit 16 detik. Sementara itu kalau pakai OpenCL di Full HD 60 fps ini 4 menit 50 detik. Lagi-lagi hasil yang oke banget di sini kalau Full HD. Dan kalau kita pakai external GPU yang tadi lagi, ini langsung turun ke 1 menit 15 detik. Langsung tiba-tiba, kencang, selesai videonya di render ya. Mantap banget memang. Nah, kemudian kita beralih ke gaming test. Oke, memang laptop setipis ini tidak dirancang untuk gaming. Nggak sama sekali. Ini laptop premium yang kebanyakan memang mungkin kenanya office ya. Tapi bisa diajak video editing juga bisa gitu. Nah, kalau diajak gaming gimana? Ya karena integrated graphics-nya ya ini harusnya bisa. Jadi kita coba dulu di CS:GO 1920x1080p setting di low dan kita dapat 95 sampai 130 fps. Kemudian kita beralih ke Dota 2 1920x1080p fastest screen render 100%, kita dapat 54 sampai 76 fps dengan scene ringan itu bisa di 110 fps. Jadi main game esports bisa nih, bisa. Kemudian Genshin Impact versi 1.3 yang baru 1920x1080p. Nah, game open world ini memang gampang-gampang susah ya. Dan ingat ini tidak pakai tambahan GPU ya, ini pakai integrated graphics aja. Kita dapat setting di lowest, itu dapat 55 sampai 60 fps. Jadi masih mulus, masih lancar, enak banget buat dimainin. Nah, lalu kita tancapkan si eGPU lagi yang pakai RTX 2080 Super FE dan kita mainkan game yang lebih berat, Assassin's Creed Valhalla di 1920x1080p very high settingnya. Kita masih bisa dapat di kisaran 40 sampai 50 fps. Mantap ya. Kemudian Death Stranding 1920x1080 very high, DLSS-nya di quality kita masih dapat 43 sampai 55 fps. Jadi gaming ringan masih bisa ditelan sama dia. Pakai eGPU, gaming berat pun jalan, nggak masalah. Oke, sekarang kita beralih ke storage-nya ya. Pakai Crystal Disma kita tes, dan storage-nya ini ternyata cukup unik. Ya, ternyata untuk kecepatan bacanya ada di 3173 Mbps dan kecepatan tulisnya dari 3104 Mbps. Ini SSD yang kenceng banget, memang belum sekencang yang 5000-an ya, tapi ini untuk 3000 dan 3000 ini kenceng banget. Bahkan read dan write-nya itu mirip, atau bahkan sudah sama lah kalau segini. Ini luar biasa. Cocoklah untuk masuk dalam sebuah laptop yang premium. Nah, sekarang kita masuk ke baterai. Kita tes di mode kipas standar, setting brightness 50%, volume 20%, dan video playback 1080p. Kita dapatkan bahwa laptop ini bisa muter video terus non-stop 11 jam 35 menit. Hasil yang oke untuk sebuah laptop yang tipis dan layar 4K. Ingat, layar 4K OLED. Ya. Nah, sekarang kita tes chargingnya gimana? Sampai dengan 30 menit charging awal, dia bisa mencapai 34% baterainya. Nah, 34% ini ternyata setara dengan 4 jam video playback. Lagi-lagi, ini sesuai dengan standar Evo. Lalu untuk sampai penuh, sampai 100%, dia butuh waktu 140 menit atau 2 jam 20 menit. Ini berarti kecepatan pengisiannya standar ya. Nggak ada komplain di sini, 2 jam 20 menit is okay. Yang penting awal depannya kenceng ya isinya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pendinginnya. Sistem pendinginnya aktif dengan 1 fan dan 1 heat pipe. Intake dari bawah, exhaust juga ke arah belakang. Nah, kalau kita lihat pakai Cinebench R15, loop 2 kali kita lakukan di mode performance. Saat pertama kita lihat bahwa suhunya stabil di kisaran 90 derajat Celcius. Tapi run kedua ya, langsung dia stabilnya turun di 76 sampai 80 derajat Celcius. Dengan sekali-sekali dia akan spiking atau lompat 85 sampai 90 derajat Celcius, colongan performance. Ya, seperti biasa, laptop tipis kayak gini akan selalu berusaha colongan-colongan kecil ya, supaya pada saat kalian pakai itu, pada saat misalnya buka aplikasi itu cepet gitu. Itu colongan di awal biasanya. Lalu bagaimana dengan suhu permukaannya? Pakai Cinebench R15 lagi, kita loop lagi, kita lihat bahwa area palm rest-nya berada di bawah 30 derajat Celcius. Ini sangat nyaman. Keyboard bagian kiri itu di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius. Area terpanas itu ada di sekitar angka 4 ya. Itu mencapai sekitar 45 derajat Celcius. Nah, sementara itu di area kanan keyboard itu di kisaran 30 sampai 35 derajat Celcius. Nah, laptop premium ini harganya berapa?
Ya, dengan spesifikasi Core i7 1165G7 yang pakai Intel Iris Xe graphics, RAM 16GB, SSD 1TB NVMe, layar 13,3 inci dengan body convertible, touchscreen, layar OLED 4K, ya. Touchscreen OLED 4K bisa pakai pen dan pennya disediakan. Harganya adalah 24.999.000. Ya, saya tahu, 24 juta bukan harga yang terjangkau oleh semua orang. Akan tetapi kalau kalian mencari spesifikasi seperti ini, harga 24.999.000 ini sebenarnya murah. Cari deh 4K OLED pakai stylus atau pakai pen di situ dengan spek seperti tadi. Ini sebetulnya murah ya untuk spesifikasinya. Nah, tentunya ini juga masih mencakup tersedianya Windows 10 Home. Kemudian ada Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta. Lalu ada sleeve bag, ada stylus pen yang tadi dibahas. Kemudian ada konektor USB Type-C ke audio jack yang pakai HRS ISS. Lalu ada konektor USB Type-A to Ethernet port. Lalu ada garansi 2 tahun global ya. Jadi bisa di mana aja, bisa negara manapun ya. Dan ada Asus Perfect Warranty juga. Nah, yang Asus Perfect Warranty ini adalah perlindungan kerusakan dari Asus yang tidak di-cover oleh garansi biasa seperti kecerobohan pengguna misalnya, kesiram air, layar pecah, kecelakaan dan kelalaian yang lain lah ya. Nah, di sini Asus akan menanggung 80% dari biaya perbaikan dan spare part. Dan ini berlaku di tahun pertama ya. Oke, ada promo dari Asus juga yang namanya Asus Incredible Reward Program. Untuk kalian yang sudah beli produk Asus ini di e-commerce, jangan lupa untuk di-review ya. Di-review di tempat pembeliannya di e-commerce ya. Nah, jika kalian telah memenuhi syarat-syaratnya, kalian bisa saja mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Oke, link untuk klaim hadiah itu bisa didapatkan di kolom deskripsi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dari laptop yang satu ini adalah bahan bodinya yang memang mudah terkena bekas jari atau ya sidik-sidik jari gitu ya, gampang banget. Terutama kalau kalian adalah pengguna dengan tangan yang cenderung berkeringat ya. Ya, tapi memang biasanya yang model brush aluminium kayak gini, yang keren gini, emang suka kayak gitu sih kejadiannya memang ya. Ya dilap-lap aja lah, dibersihin. Keren kok, ini keren banget. Lalu memang tidak tersedia konektor 3,5 mm audio jack, itu nggak ada ya, tapi disediain konverter. Yang penting itu masih tersedia. Sebetulnya ini nggak terlalu jadi masalah kalau kalian menggunakan perangkat audio Bluetooth misalnya, nggak ada masalah. Dan karena smartphone juga sudah banyak yang tidak punya audio jack lagi, kami cukup yakin bahwa kemungkinan besar pembelinya itu sudah memiliki Bluetooth headphone atau TWS, atau setidaknya sudah punya yang pakai Type-C. Nah, dari sisi poin menarik kita bisa lihat bahwa desainnya premium, laptopnya terlihat tipis, mewah, elegan, form factornya convertible. Ini membuat pengguna bisa menggunakan laptop ini sebagai mode atau form factor sesuai dengan kebutuhan. Ukurannya mungil, tipis dan ringan, tapi konektornya masih lengkap. Ada HDMI besar, ada USB-A yang besar, masih ada dongle USB Type-C di paket penjualannya untuk audio jack, dan bahkan ada untuk Ethernet juga. Konfigurasinya siap pakai, jadi memadai untuk kebutuhan saat ini. SSD-nya pun besar dan kencang. Sudah sertifikasi Intel Evo, penting banget ini karena itu ada jajaran standar yang harus dipenuhi di situ. Performanya oke. Kemudian layar OLED 4K 100% DCI P3 yang resolusinya ya jelas tinggi, color gamutnya luas, dan panelnya membuat warna tuh mantep banget di sini, dan udah Pantone validated, VESA HDR certified. Ini layar cocok banget untuk content creation, dan jelas yang kalian sudah biasa pakai layar ini akan susah lihat ke layar yang lain ya. Terlebih lagi layar ini juga touchscreen dan dia support stylus yang disediakan juga dalam paket penjualan. Lalu ada 2 konektor Thunderbolt 4, jadi opsi ekspansinya luar biasa luas, dan bonus-bonusnya ada Office ya, Home Studio, dan kemudian ada ya tadi bonus-bonus yang tadi, dan ada garansi 2 tahun global dengan Asus Perfect Warranty. Ya, laptop ini tipis, ringan, elegan, multifungsi ya, karena performa dan fiturnya lengkap sekali. Dan karena harganya tentu laptop semacam ini mungkin bukan untuk semua orang, tapi pasarnya jelas ada. Laptop ini akan sangat cocok buat yang membutuhkan laptop premium, convertible, ringan, multifungsi, layar keren banget, fitur super lengkap. Saat itu semua adalah kriteria Anda, Asus ZenBook Flip S UX371 ini bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dilirik. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.